Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Pak Haris M2 Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang kaidah pencacahan bagian ketiga. Kemarin di bagian pertama video sebelumnya itu tentang aturan perkalian, kemudian yang kedua aturan penjumlahan, dan video kali ini bagian yang ketiga yaitu tentang permutasi. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga video ini bermanfaat dan tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung saja kita mulai materinya, yaitu tentang permutasi. Apa sih permutasi itu? Sebelum kita membahas apa itu permutasi, marilah kita perhatikan contohnya. Misalkan pada suatu lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 regu. Ada 3 regu. Yang pertama adalah regu A, regu B, dan regu C. Berarti ada 3 regu, regu A, B, dan C. Hanya menyediakan 2 macam hadiah saja, yaitu hadiah pertama dan hadiah kedua. Jadi dari 3 regu hanya disediakan 2 hadiah saja. Nah, pertanyaannya, ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiah itu? Jadi 2 hadiah. Ada hadiah pertama, kemudian ada hadiah kedua. Ini hadiahnya. Sedangkan regu yang mengikuti perlombaan cerdas cermat ini ada regu A, regu B, dan regu C. Ada 3 regu. Nah, berdasarkan pertanyaan di atas, ternyata diperoleh bahwa terdapat 6 pasangan. Dari pertanyaan ini diperoleh 6 pasangan. Dari mana? Nah, 6 pasangan yang mungkin menjadi pemenang cerdas cermat, yaitu yang pertama bisa jadi regu A dan regu B. Yang kedua bisa jadi regu A dan C, BA, BC, CA, dan CB. Ini adalah kemungkinan pemenangnya. Ada 6 kemungkinan. Nah, di sini perhatikan bahwa nilai AB itu tidak sama dengan BA. Kenapa? Karena yang pertama, misalkan ini regu A, ini adalah hadiah 1, regu B adalah hadiah 2. Dan ini regu B adalah hadiah 2 dan hadiah 1, dan regu A adalah hadiah 2. Nah, ini enggak sama posisi, meskipun sama orangnya sama, tapi jenis hadiahnya berbeda. Maka A dan B dengan A itu tidak sama. Begitu pula BC dengan CB dan seterusnya. Nah, mengapa demikian dan apa artinya AB dan BA tidak sama? Oke, untuk menjawab pertanyaan di atas, ternyata pada permutasi urutan itu sangat harus diperhatikan. Jadi AB itu tidak sama dengan BA. Nah, AB di sini berarti regu A juara pertama, regu B juara kedua, yang kedua regu B-nya juara kedua. Posisinya jelas nggak sama juara kedua dan pertama ya. Oleh karena itu susunan yang demikian dinamakan permutasi. Berarti intinya di sini permutasi itu memperhatikan urutan. Ini ada ya. Permutasi ini memperhatikan urutan. Nah, kita lanjutkan jenis-jenis permutasi. Permutasi dengan semua unsur berbeda. Permutasi R unsur dari N yang berbeda diberi notasi. Nah, ini notasi penulisan permutasi. Itu bisa P dari N unsur diambil R unsur. Ini unsur yang disediakan, ini unsur yang diambil. Boleh begini menulisnya notasinya, boleh juga begini.
Nah ini mana-mana boleh, ini salah, ada beberapa penulisan notasi, salah satunya ini dan ini ya. Jika N dan R, nah ya, nggak kelihatan ini, ganti warna kuning aja. Jika N dan R adalah dua bilangan bulat dan R itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Artinya R ini tidak boleh lebih besar dari N, karena R itu yang diambil dari yang disediakan, dari bilangan yang disediakan N diambil R. Tidak mungkin yang diambil itu lebih banyak dari yang disediakan ya. Makanya syaratnya R harus lebih kecil atau paling tidak sama dengan N. Maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi permutasi N unsur R unsur adalah ini N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda adalah permutasi N diambil N sama dengan N faktorial. Ini kalau sama R-nya dan N-nya sama. Kalau ini R dan N-nya lebih kecil, sebenarnya sama rumusnya. Ini adalah kita pakai cara biasanya ya. Berarti untuk cabi atau cara biasa untuk mencari permutasi N unsur dari R unsur itu rumusnya adalah rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ini cara biasanya, cara yang biasa ya. Nah contoh ini permutasi dengan semua unsur berbeda, yang disediakan berbeda. Nah ini tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari ya. Jawab. Berarti mentari itu M E N T A R I. Nah, tidak ada huruf yang sama dan jumlahnya N sama dengan 1 2 3 4 5 6 7. R-nya diambil berapa? Nah, diambil 4 huruf. Nah, berarti sebelah sini kita pakai cara yang pertama, kita pakai cabinya dulu. P 7 diambil 4, dari 7 unsur diambil 4, berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial. Dengan 7 faktorial 7 dikurangi 4 sama dengan 3 faktorial. 7 faktorial kita jabarkan kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, kemudian dibagi 3 faktorial, dicoret-coret. 42 dikali 5 42 dikali 5 ya, 42 dikali 5 10 210, kemudian dikali 4 840 cara. Nah ini ya, berarti dari pertanyaan ini tentukan banyak susunan 4 huruf. Banyak susunan 4 huruf dari kata mentari yaitu ada 840 cara. Ini kita pakai cabi. Nah kalau pakai cadas bagaimana? Kita ada cara yang kedua, cara cerdas. Berarti permutasi dari 7 unsur diambil 4. Nah berarti langsung aja dari angka 7 turun sebanyak 4 kali ya, 7 6 ini 3 ya, 4. Udah sampai di sini aja, dapatnya sama 840 cara. Ini kalau permutasi bisa pakai cabi, bisa pakai cadasnya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku? Berarti jawab
Oke, N nya 6, kemudian mau disusun juga 6, berarti P 6 6. Langsung aja pakai cadasnya, berarti 6 mundur sebanyak 6 kali. 4 3 2 1. 30 120 360 720 cara susunnya. Ini matematika, fisika, bahasa, kimia, English, dan sejarah Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Permutasi dengan pembatasan semua unsur berbeda. Nah, kadang-kadang kita menemukan pembatasan dalam pemilihan penyusunan ini ya. Unsur-unsur tertentunya dibatasi. Untuk masalah seperti ini, terlebih dahulu kita selesaikan pembatasannya, kemudian baru kita gunakan kaidah pencacah. Jadi yang jenis kedua, permutasi ini semua unsurnya berbeda tapi ada batasan-batasannya. Nah, ini diketahui 5 mobil berbeda. Ada mobil merah, ada mobil biru di sini ya. Ada mobil merah, mobil biru, mobil hijau, mobil hitam, dan mobil coklat. Ada 5 yang warnanya berbeda-beda. Motornya pun ada 4 dan berbeda-beda pula, biru, merah, hitam, dan hijau. Sedang diparkir berbaris banyak. Berapa banyak carakah barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Nah, ada 4 ketentuan. Tentukan juga banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika 2 motor harus ada di depannya. Jawab ya. Kita jawab satu persatu. Yang A, misalkan ya, misal mobil itu adalah MB, motor itu adalah MT. Nah, untuk yang A, 2 motor harus ada di depan. Berarti kan ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Berarti kita bikin parkiran kotak 9 kotak. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, 2 motor harus ada di depan. Berarti ini MT dulu. MT motor. Berarti bagaimana cara menentukan banyak pilihannya di sini? Banyak pilihannya di sini berarti motor tadi ada 4. Nah, ya. Langsung aja. Permutasi dari 4 motor, 2 motor harus ada, jadi diambil 2. Langsung aja 4 mundur 2 kali sebanyak 12 cara. Nah, kemudian ini selesai, sisanya terserah. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 yang disediakan, diambil 7. Berarti permutasi dari 7 motor diambil 7. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Langsung saja 42 dikali 5 210, 840 dikali 6 ya. 840 dikali 6 0 4 2 oke 50 40 cara. Nah, kesimpulannya ya tinggal ngalikan aja. 12 dikali 5040, tinggal kalikan aja. 504 dikali 12 8 0 10
60408. Oke, cara parkirnya ini ya banyak pilihannya sebanyak ini. Aku sudah nggak pakai ini. Oke, yang A, persyaratan yang A sudah didapat. Dapatlah 60.480 cara. Oke, kita lanjut yang B. Satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Oke, yang B ya. Yang B. Yang B. Satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Oke, kita gambarkan kotaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. Oke, satu mobil di depan, ini mobil, dan satu motor di belakang. Oke, nah ini sekarang kita menentukan kira-kira untuk yang mobil di depan ada berapa pilihan. Karena mobilnya ada 5, berarti di sini ada 5 cara. Kemudian yang di belakang motornya ada 4, berarti ada 4 cara, motor 1, motor 2, motor 4. Nah, sekarang yang terakhir untuk isi yang kosong ini berarti kan permutasi dari 7 unsur. Ke atas lagi, diambil 7 unsurnya, berarti sudah dapat tadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nilainya sama dengan tadi sudah dapat. Kita lihat yang di atas ya, 5040. Sesuai penjelasan tadi, selesaikan persyaratannya, ketentuannya, kemudian baru hitung permutasinya. Kalau sudah selesai berarti totalnya 5 dikali 4 dikali 5040 sama dengan 20 dikali 5040. Berarti kalau dikalikan 0, 8, 0, 10 tambah 01. Cara. Oke, kita lanjutkan yang C. Soalnya adalah mobil harus berkelompok. Ya, di sini yang C. Mobil harus berkelompok. Nah, kita bikin tabelnya dulu. Di mobilnya ada 5, motornya ada 4, berarti ada 9 kotak. 6, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Mobil harus berkelompok, artinya berarti di sini ada mobil, di sini ada mobil, di sini ada mobil, di sini ada mobil, di sini ada mobil. Berarti ini berkelompok.
Nah, untuk motornya terserah. Berarti untuk mobilnya, oke, mobil berarti permutasi dari 5 diambil 5. Kenapa? Karena ini kan ada 5 mobil. Nah, diambil juga 5, diisikan 5. Ada berapa cara mengisikannya? Berarti langsung pakai cabi, dari 5 turun sebanyak 5 digit. 1 2 3 4 5 20 60 120. Berarti ada 120 cara. Kemudian untuk motornya. Nah, untuk motor bagaimana? Berarti terserah motornya di sini. Terserah di sini. Berarti ini motor plus ini satu paket. Ini jadi hitung satu. Ini sudah diurutkan dulu. Ada 120. Nah, sekarang tinggal motor. Nah, ini berkelompok. Nanti terserah bisa motornya di sini, mobilnya di tengah semua. Berarti untuk motornya permutasi sama, 5 unsur diambil 5. Kenapa? Karena kan motornya 5, kemudian ini satu, dihitung 1, 5, 4 tambah 5 kan berarti sama 120 cara. Nah, berarti totalnya, berarti ya tinggal ngalikan aja, 120 dikali 120 sama dengan 144, maunya ada 14.400. Cara parkirnya mobil harus berkelompok. Bisa di sini mobil baru motor. Bisa di sini motor baru mobil. Bisa di sini motor, terus di sini mobil, terserah. Tapi yang jelas mobilnya harus satu kelompok. Nah, ini caranya dapat 14.400 cara. Nah, sekarang kita lanjutkan yang bagian D. Oke, kita lihat soalnya dulu ya. Untuk yang bagian D, tidak boleh dua mobil berdekatan. Mobilnya nggak boleh berdekatan, harus mobil sendiri-sendiri. Artinya di sini ya, saya tulis dulu, tidak boleh dua mobil berdekatan. Supaya lebih luas kita geser ke kanan. Oke, kita bikin kotaknya lagi. Kotaknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ah, mobil tidak boleh berdekatan. Artinya berarti di sini mobil, di sini mobil, di sini mobil, di sini mobil, di sini mobil. Berarti kan diparkir mobil nggak berdekatan, baru di tengahnya diberi motor. Nah, ini maksudnya tidak boleh dua mobil berdekatan, kan nggak berdekatan. Mobil ini nggak berdekatan, masih ada motor, diselingi motor, di tengahnya ada motor, Jadi caranya yang pertama, mobil di sini ada 5, berarti dari 5 unsur, dari 5 kotak, dari 5 tempat diambil 5 juga, berarti 120 di saya. Kemudian yang kedua, motor, berarti otomatis sama, permutasi dari 4 diambil 4, berarti 4 3 2 1 12 dikali 2 24 cara. Berarti totalnya tinggal ngalikan, 120 dikali 24 sama dengan berapa?
24 kali 12 8442 882 288 tambah 0 2880 cara. Ini berarti supaya mobil tidak boleh berdekatan ada 2880 cara parkirnya. Nah ini, jadi kita sudah selesaikan pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan permutasi siklik. Perhatikan bahwa permutasi yang kita bicarakan di atas adalah permutasi yang objek-objeknya dijajar atau disusun pada satu garis. Jadi yang sebelumnya permutasi-permutasi yang kita bicarakan tadi permutasinya dijajar. Nah, kayak tadi ya. Jadi dijajar dalam satu garis seperti ini. Nah, permutasi yang tadi. Permutasi demikian dinamakan permutasi linier. Nah, ini linier. Yang di sini linier. Kenapa linier? Karena berpangkat satu, paling tinggi satu variabelnya itu linier. Namun jika objeknya dibuat dijajar disusun melingkar pada suatu lingkaran dan arahnya melingkarnya diperhatikan, misalnya searah putaran jarum jam, maka permutasi ini disebut dengan permutasi siklik karena enggak linier, karena bentuk lingkaran, persamaan kuadrat kalau bentuk kurva itu. Ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini berputar searah jarum jam, misalkan ke kanan ya. Ini A B C, kemudian B C A B. Tiga objek A B C disusun secara melingkar walaupun nampak berbeda, namun jika dilihat dari urutan searah jarum jam misalnya, maka ketiga susunan ini adalah sama. Jadi ketiga susunan ini objek ABC disusun secara melingkar meskipun kelihatannya berbeda, namun secara urutan searah dengan jarum jam ini adalah sama. Jadi dari ketiga buah permutasi linier ABC, BCA, dan CAB diperoleh hanya satu permutasi siklik, yaitu ABC. Jadi ABC, BCA, CAB. Nah ini dari A, B, C, B, C, A, dan CAB diperoleh hanya satu permutasi siklik ABC ini. Demikian juga untuk ketiga permutasi linier ACB, misalkan dari dibalik ACB, BAC, BAC, CBA. Nah ini diperoleh hanya satu permutasi siklik ABC. Dengan demikian terdapat dua permutasi siklik dari tiga objek ABC, yaitu ABC dan ACB, ABC dan ACB. Nah, ini ya, ABC dan ACB ini. Selanjutnya secara umum, jika pengulangan tidak diperkenankan, hubungan antara banyak permutasi siklik dan banyak permutasi linear dinyatakan dalam teorema berikut ya. Dinyatakan dalam teorema berikut. Nah, ini definisi permutasi siklik ya. Definisi permutasi siklik. Banyaknya permutasi n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklik. Permutasi siklik dari n unsur, n itu lebih besar dari 1 ditentukan dengan rumus permutasi siklik n unsur adalah n dikurangi 1 faktorial. Contoh, 6 orang manajer perusahaan duduk melingkar di sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka duduk melingkar mengelilingi meja tersebut dengan urutan yang berbeda? Jawab. Nah, n-nya ada 6, maka permutasi siklik dari n unsur sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Berarti 6 dikurangi 1 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 20, 60, 120
cara duduknya. Kita lanjutkan contoh yang keenam. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Mereka duduk di meja makan yang bentuknya melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Ya, misalkan ini meja, ayah, kemudian ibu. Nah, ini harus berdampingan. Berarti ini satu. Berarti ini anaknya 1, 2, 3, 4. Otomatis ayah ibu ini dihitung 1, jadi ada 5. N nya sama dengan 5. Oke, permutasi sikliknya, permutasi siklik N dikurangi 1. 5 ya. Berarti di sini 5 dikurangi 1 faktorial. 4 kali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Ini caranya duduknya ada 24 cara. Nah, untuk bapak dan ibu karena berdampingan hanya ada 2 cara, ayah dan ibu. Nah, dengan 2 cara. Di totalnya 24 dikali 2. Kenapa pakai aturan perkalian? Karena ini terjadi bersama-sama. 48 cara. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian belum paham, tonton videonya berulang-ulang sampai paham. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.